Kamu deket-deket sama orang yang ambisinya adalah selalu mendapatkan jabatan duniawi. Dia menghalalkan segala cara lah begitu untuk dia dapatkan. Sebentar lagi kamu juga menghalalkan. Sebentar lagi. Loh kok bisa, saya dulu enggak loh, gak seneng loh. Karena itu tadi, watak itu bisa menarik terhadap watak yang lain. Begitu. Dia teman kamu itu ambisinya adalah harus diakui oleh orang-orang bahwasanya dia itu punya pengaruh, dia itu punya kekuasaan, dia itu punya massa, punya ini dunia ini. Maka sebentar lagi kalau kamu berteman dengan orang itu, kamu akan punya watak yang sama, kepingin diakui, pengen punya massa, pengen punya pengaruh, pengen dihormati. Nah, sebentar lagi, tunggu saja, karena sumun qatilun, racun yang membunuh. Hati-hati kalau berteman dengan orang yang ambisius, ambisi ya terhadap dunia. Hati-hati, karena watak itu bisa tertarik untuk mengikuti, untuk menyerupai. Balit tab'u yasruku minat tib'i min haitsu la yadri. Bahkan watak itu bisa mencuri watak yang lain dari arah yang tanpa dia sadari. Enggak tahu, enggak sadar, tahu-tahu sudah ketularan. Begitu. Dulu enggak begitu dia, akhlaknya enggak seperti itu, wataknya enggak seperti itu. Tapi karena kumpulannya salah, akhirnya dia ngikuti tanpa dia sadar. Subhanallah. Famujalasatul harisi tazidu fi hirsika. Maka duduk-duduknya kamu, pertemanan kamu dengan orang yang ambisi terhadap dunia itu akan menambah ambisimu dalam urusan dunia juga. Ya, dunia itu harta benda, menikmati harta benda. Ya, dunia itu diakui orang, supaya diakui orang. Dunia itu jabatan, habis itu menghilang begitu saja tanpa kepingin untuk dikenang, untuk dikenal, untuk diketahui, nggak kepingin untuk diketahui. Subhanallah. Loh, ada orang yang seperti itu, ada seperti itu. Ini seperti di dalam Al-Quran disebutkan ini. Sababun nuzulnya ini kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya begitu. Kalau tidak salah Sayyidina Ali bin Abi Thalib nih, ya di dalam Al-Quran itu disebutkan innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'aw wala syukura. Kami memberikan kalian makan itu murni karena Allah. Berarti berperan, ya, memberikan kemanfaatan, yaitu memberikan kemanfaatan, memberikan makan kepada orang lain. Tapi la nuridu minkum jazaan, kami tidak kepingin dari kalian itu dibales, gak kepingin imbal balas. Wala syukuro, tidak juga kepingin kalian terima kasih. Ngasih kemudian, wah gak terima kasih, dasar orang tidak punya. Bilangnya biasanya tidak tahu diri, ya biasanya gitu ya. Dikasih kebaikan tidak mau terima kasih. La nuridu minkum jazaan wala syukura, kami tidak kepingin dari balasan dari kalian, tidak perlu. Oh nanti biar dia balik berbuat baik sama saya, enggak. Wala syukura, terima kasih pun enggak. Dikasih ternyata dia nggak terima kasih, ya sudah, nggak masalah. Ada ndak yang kalau nggak dikasih terima kasih marah dia? Sudah dikasih
Nggak terima kasih. Ya ada ya. Nah, ini didikan Rasulullah SAW. Bahkan disebutkan Sayyidah Aisyah itu kalau ngasih sesuatu ya, terus kemudian orang yang dikasih itu mengatakan terima kasih, jazakillah khairan, ya kayak begitu. Semoga Allah membalas kamu dengan kebaikan gitu. Kan pantas ya, kita ngasih terus orangnya tersebut mendoakan kita, pantas ya. Maka Sayyidah Aisyah langsung membalas dengan doa yang berlipat-lipat. Dibalas doa ini, doa itu, doa ini. Ditanya, loh kok begitu ya, kenapa? Saya tidak mau pahala saya yang tadi itu ditukar dengan pahala doanya dia, impas. Saya sedekah begini, saya dapatnya apa? Dapatnya itu tadi, ucapan dari dia, sudah selesai. Saya tidak dapat apa-apa lagi, kan sudah impas. Tidak mau saya. Dia doa, saya balas dengan doa. Sedekah saya utuh, murni. Yang ngasih Allah, bukan manusia. Tidak kepingin untuk dikasih balesan sama orang tersebut, gak kepingin dikasih terima kasih sama orang itu. Jelas ya? Luar biasa mereka itu. Nah, ini kalau kita duduk sama orang-orang yang seperti itu, maka duduk sama orang yang zuhud akan menambah kezuhudan kita. Akhirnya kita beramal, yang penting kita ngasih manfaat. Allah tidak mungkin salah sasaran. Kalau kita berbuat baik, pasti kita akan dibalas baik sama Allah. Betul ya? Kadang ada yang nyiprat di dunia. Di dunia itu bukan balasan murni, bukan. Itu cuman bias-bias saja, cipratan-cipratan saja. Balasan murninya di akhirat gitu. Tidak mungkin salah, tapi tidak ada yang tahu. Nanti jangan-jangan balasannya salah rekening. Nanti di akhiratnya salah rekening. Jangan-jangan. Tidak mungkin, Allah tidak mungkin salah rekening. Tidak mungkin kita yang berbuat baik terus dikasihkan ke orang lain. Tidak mungkin itu. Aman berarti. Oleh karenanya sedekah sir itu tudfi ghadabar Rabb. Sedekah sir, berbuat baik ya, secara sembunyi-sembunyi rahasia itu bisa memadamkan terhadap kemurkaan Allah. Bagaimana sedekah sir itu? Sedekah sir itu digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tangan kanan ngasih, seakan-akan tangan kiri nggak tahu. Paham? Nanti kalau sampai ngasih, biasanya, tapi di dalam hadisnya itu hadis maklub ya. Berarti tangan kanan tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kiri. Itu maklub itu hadisnya. Ya. Berarti biasanya kalau ngasih itu tangan kanan ya. Nah, berarti kita bahasakan begitu aja. Berarti tangan kanan kita ngasih seakan-akan tangan kiri kita nggak tahu. Nah, itu baru sedekah sir betul itu. Itu pahalanya 70 kali lipat daripada sedekah alaniyah. Nah, kalau tangan kirinya saja nggak tahu, kira-kira istrinya tahu nggak? Anaknya tahu nggak? Keluarganya tahu nggak? Apalagi tetangganya. Nah ini tangan kanannya sedekah, sak desa diumumkan saya sedekah, seakan-akan begitu, walaupun tidak begitu ya. Berarti pakai disebar-sebarin kebaikannya dia itu, masya Allah, begitu. Berarti berteman duduk dengan orang yang zuhud, tidak ambisi terhadap dunia, maka akan menambah kezuhudan kita terhadap dunia. Berarti enggak ambisi sama sekali terhadap dunia. Bahkan kalau bisa kita beramal itu kemudian ditutup-tutupi dan dihilangkan. Itu pernah saya kasih loh, berarti sedekah kamu sedikit. Kalau kamu banyak bersedekah, kamu banyak menolong, pasti kamu lupa saking banyaknya, karena sudah menjadi kebiasaan. Kalau kamu ingat, oh sedikit berarti introspeksi, koreksi gitu loh.
Sama seperti dosa. Kalau dia ingat sama dosanya, ya Allah, tetap dia nyesel. Berarti dosanya sedikit itu. Tapi kalau lupa, dosa yang mana ya? Ya Allah, saya ini kok dapat musibah seperti ini. Dosa apa ya Allah? Loh, dosa apa? Kamu tidak punya dosa? Loh, yang mana? Loh, yang mana? Saking banyaknya ini. Yang mana ya dosa? Dosa yang mana ya? Berarti banyak sekali ini. Paham ya? Berarti menunjukkan banyaknya amal perbuatan itu adalah kalau dia lupa. Kalau dia banyak beramal pasti lupa. Amal baik, amal jelek sama. Banyak dosa, lupa dosa yang mana. Kadang-kadang ini pernah kamu nyakiti saya. Kapan? Saya kok pernah nyakiti? Padahal semua orang, saya pernah juga loh. Kapan? Saya juga pernah loh. Semua orang ternyata pernah disakiti sama dia. Saking seringnya lupa. Begitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi begitu. Intinya adalah duduklah dengan orang yang tidak ambisi terhadap urusan keduniaan, karena akan menambah terhadap kezuhudan kita. Jangan sampai duduk dengan orang yang ambisi terhadap dunia, karena semakin akan menjadikan kita orang yang ambisi terhadap dunia gitu. Yang nomor 5, al-khamisatu, syarat persahabatan yang kelima adalah as-sidqu, benar. Jujur, benar dan jujur. Fala tashab kadzaban, maka jangan kamu berteman dengan orang yang pembohong. Orang pembohong. Fa innaka minhu ala gurur, karena kamu itu kalau berteman dengan dia itu cuman kamu itu dalam tipuan saja. Berarti dalam ketipuan. Tipuan itu bagaimana sih? Dipikir itu benar, ternyata bohong, ternyata salah. Fa innahu mithlus sarab, karena pembohong ini perumpamaannya adalah seperti fata morgana. Tahu fata morgana? Berarti di padang pasir dalam keadaan haus sekali, pengen air, ternyata dari jauh kelihatan, ada air itu. Akhirnya dikejar sama dia, dideketi sama dia, diusahakan sama dia, didatangi yang kelihatannya tempatnya di sini, ternyata tidak ada. Didatangi lagi, tidak ada lagi. Fata morgana itu. Ini kalau berteman dengan pembohong sama. Seakan-akan bantu dia, seakan-akan ada harapan dari dia, karena dia itu akan mendekatkan kepada kamu sesuatu yang jauh. Wa yub'idu minkal gharib. Tegendong. Tegendong, di bawah sana. Malu ini. Tegendong. Karena orang yang bohong ini bisa mendekatkan kepada kamu sesuatu yang jauh, dan wayubidu minkal gharib, dan menjauhkan dari kamu sesuatu yang dekat. Berarti jauh, seakan-akan didekatkan sama dia, dikasih harapan-harapan. Yang dekat dihilangkan sama kamu. Ada kesempatan, itu yang itu aja, itu lebih besar, lebih potensi, seakan-akan begitu. Ternyata ya itulah pembohong.
memberikan kepada kita cuman fata morgana saja. Nah, wala'allaka Tekin dong. Tekin dong. Tekin dong. Tekin dong. Langsung. Cepetan. Masukkan ke sana. Naam. Wala'allaka ta'adamu istima'u hadhil hisal fi sukanil madaris wal masajid fa'alaika bi ahadi amrain. Dan barangkali ternyata kamu itu tidak menemukan pertemuan terkumpulnya akhlak-akhlak yang telah disebutkan 5 syarat pertemanan tadi di tempat-tempat madrasah kamu atau di masjid. Nyari teman seperti itu dengan syarat 5 nggak ketemu di madrasah, di masjid, ya nggak ketemu. Maka bagaimana? Fa'alaika bi ahadi amrain, maka kamu harus mengerjakan 2 perkara. Immal uzlatu wal infiradu, mungkin dengan bertapa alias menyendiri, tuna mukhalatatuka, dan ada kalanya pertemanan kamu ma'a syurakaika biqadri khusalihim, itu bersama dengan teman-teman kamu itu seperti kadar akhlak mereka. Bi anta alama annal ikhwata, yaitu dengan gambaran bahwasanya saudara itu adalah salasatun. Saudara itu adalah ada 3. Akhun di akhiratika, saudara untuk akhirat kamu. Fala turai fihi illaddin, maka jangan kamu perhatikan kecuali dalam urusan agama. Saudara itu ada 3 macam. 1, saudara agama. Maka untuk ketenangan, berarti dibikin apa ya? Dibikin menghibur begitu. Saudara sebaya, ya kayak gitu. Seumuran. Itu kan kalau kita ngobrol kan nyambung, betul ya? Nah, kalau kita ngobrol sama kakek-kakek, kita ngomong hobi kita gak nyambung itu, betul. Berarti ini adalah saudara yang supaya kita ini tenang gitu loh, santai, enjoy begitu. Ya, seperti saudara yang sebaya, teman sebaya. Maka bagaimana? Fala turai fihi illa salamata min syarrihi wa fitnatihi, maka jangan kamu perhatikan kecuali keselamatan terhadap kejelekan dan fitnahnya dia. Kalau dia bisa memberikan keselamatan, bisa selamat dari fitnahnya dia, teman umuran, apa namanya? Soulmate, apa namanya itu? Ya kayak gitu ya. Teman yang supaya kita itu kalau duduk sama dia itu nyantai kayak gitu loh. Maka bagaimana? Pastikan kejelekan, fitnah dari orang ini enggak sampai ke kita. Nah, kalau enggak, jangan cari teman yang lain, walaupun seumuran, walaupun sebaya, jangan. Ya. Wan nasu salasatun, manusia itu ada 3. Imam Ghazali menggambarkan, ahaduhu masaluhu masalul ghidha. Yang pertama, perumpamaan mereka itu seperti makanan pokok. La yastagni anhu, la yustagna anhu. Maka makanan yang perumpamaan orang yang ini seperti makanan pokok ini
kita tidak bisa merasa cukup. Kita pasti butuh, harus butuh. Sebagaimana manusia itu butuh sama makanan pokok, betul ya? Ada yang nggak butuh sama makanan pokok? Nggak ada, semuanya butuh makanan pokok. Sama, manusia itu ada yang digambarkan seperti makanan pokok. Kita pasti butuh dan harus butuh. Siapa yang mereka? Mereka adalah ulama. Berarti kita butuh sama ulama. Kalau enggak, kelaparan jiwa kita ini nanti, tidak dapat ilmu-ilmu dari mereka. Begitu. Wal akharu masalahu masalud dawa. Yang kedua, yang berikutnya adalah perumpamaan mereka itu seperti obat. Yuhtaju ilaihi fi waqtin duna waqtin. Obat yang dibutuhkan di beberapa waktu dan tidak dibutuhkan di waktu yang lain. Kadang-kadang butuh, kadang-kadang enggak. Beda sama makanan pokok. Orang sehat butuh makanan pokok, orang sakit butuh makanan pokok. Butuh. Orang di rumah butuh makanan pokok, bepergian juga butuh makanan pokok. Betul ya? Nah, kalau obat enggak. Obat dibutuhkan kalau kita perlu. Kalau enggak perlu, jangan makan obat. Supaya saya enggak sakit kepala, saya istiqomah. Tiap pagi makan pil penghilang rasa penghilang pusing. Istiqomah dia, tiap pagi makan. Gimana kira-kira? Enggak bagus. Enggak bagus itu. Begitu. Wasalitsu masaluhu masaludda la yuhtaju ilaihi qat. Perumpamaan yang ketiga adalah perumpamaan seperti penyakit yang sama sekali kita tidak butuh sama penyakit. Ada yang kepingin sakit? Nah, ada yang kepingin sakit? Ya, tidak ada ya. Nah, perumpamaan teman, nah, itu ada yang perumpamaan penyakit sama sekali tidak dibutuhkan. Walakinil abda qad yubtala bihi, tapi kadang-kadang maka yaitu kamu melihat terhadap kejelekan keadaan orang tersebut dan juga pekerjaan orang tersebut, sesuatu yang kamu anggap jijik sehingga kamu bisa menghindar. Contoh, melihat orang yang teler, minum khamr, perutnya besar, matanya merah, muntah di tengah jalan, teler, tersungkur di jalan dengan keadaan yang seperti itu. Alhamdulillah, nggak seperti ini. Dianggap ini adalah tidak baik. Akhirnya kamu tidak pingin untuk jadi seperti itu. Ini berarti ada faedah kamu melihat seperti itu. Kalau kamu bisa itu tastakbihuhu fatajtanibuhu. Jelas ya? Ada orang yang bohong. Dia bohong terus sampai sama orang nggak dipercaya. Semua ucapannya nggak dipercaya. Akhirnya dia susah, repot, mau ngapa-ngapain nggak dipercaya. Kan repot. Nah, akhirnya kamu mengambil hikmah. Ini loh, kalau orang suka bohong, bener pun nggak dipercaya. Susah dia. Nanti kamu ambil faedah, saya tidak boleh sampai bohong, tidak boleh sama seperti itu. Nah, melihat orang seperti itu kadang-kadang bisa memberikan faedah. Jelas ya? Kalau memang kamu bisa mengambil, maka orang yang beruntung adalah orang yang bisa dinasehati dengan orang lain. Ada orang seperti itu, kamu bisa ngambil hikmah-hikmah, faedah-faedah, menasihati diri sendiri. Jangan sampai seperti itu ya. Ini Said ini, orang beruntung ini. Wal mu'minu mir'atul mu'min. Orang mukmin ini adalah kaca bagi orang mukmin yang lain. Nanti kalau melihat orang mukmin seperti itu, wah lihat ini, solehnya seperti itu, luar biasa mereka. Kita harus seperti itu. Akhirnya kita ikuti. Atau itu orang itu baik ya, disenangi sama orang. Aku kok enggak ya? Kenapa? Oh, berkaca dari orang ini. Orang ini disenangi karena begini-begini.
oh berarti saya ada celah di kasihannya dia, maka saya tidak boleh seperti itu. Nah, begitu ya, jelas ya. Nah, Insya Allah itu orang mukmin. Sebetulnya ada tambahan satu lagi ya, yaitu seperti orang yang sakit. Kalau ini tadi penyakit itu harus dijauhi, maka harus dijauhi. Ada lagi orang yang sakit. Orang yang sakit itu bagaimana? Kalau orang sakit, kalau memang kita dalam keadaan sehat, kita tahu cara mengobatinya, baru kita deketi. Kalau ternyata kita bukan ahlinya dan kita deket-deket justru takut tertular, maka jangan kita deketi. Orang yang kena penyakit, orang yang sakit, gambarannya orang yang ahli maksiat tapi tertular orang, jelas ya. Orang ini tertular temennya, akhirnya dia senang maksiat. Maka kalau kita bisa mengobati dia, mengajak dia menjadi orang yang baik, maka kita ajak. Kalau memang kita dokter, kalau kita memang punya kemampuan. Tapi kalau kita tidak bisa ngajak, jangan dideketi, nanti ketularan kamu. Deket sama ahli maksiat, walaupun dia kena penyakit, pengaruh temennya. Tapi kita tidak bisa ngobati, kamu deket-deket sama dia, ketularan nanti. Ya, kalau penyakit beda. Penyakit ini memang orangnya ini nular-nulari, ngajak kepada kemaksiatannya. Misalkan bukan hanya dia itu pemabuk, bukan hanya dia itu narkoba, tapi bandarnya. Nah, ini penyakit ini, bukan kena penyakit ini, penyakit ini. Nah, kalau penyakit diobati, penyakitnya mati. Ya, maka jangan didekati kalau penyakit. Kita ambil hikmahnya saja, betapa kasihannya dia, begitu. Maka jangan sampai kita menjadi orang seperti itu. Kita ambil hikmahnya. Jelas ya? Nah, wallahu a'lam. Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا بشر الذين بالعدية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجيا واغفر لنا يا ذا